29,9 triliun rupiah. Itu uang negara yang dianggarkan buat bansos tahun ini. Dan gue nggak akan bilang pemerintah jahat. Gue nggak akan bilang ada konspirasi. Yang akan gue bilang justru lebih menakutkan dari itu. Sistem ini tidak butuh niat jahat. Untuk memastikan lo tetap di tempat yang sama. Tonton sampai habis. Karena ada satu angka di video ini yang bakal bikin lo mikir ulang semua yang lo percaya soal kerja keras. Gue ngerti kalau lo nonton ini sambil overthinking. Kerja udah keras, nabung udah coba, tapi tetap aja rasanya kayak lari di treadmill. Gerak terus, tapi nggak kemana-mana. Dan lo mungkin udah punya feeling bahwa ada yang salah dengan sistemnya. Lo bener, tapi bukan karena ada orang jahat yang duduk di balik layar dan sengaja ngatur biar lo miskin. Realitanya lebih dingin dari itu. Di video ini, gue bakal bedah data bansos secara jujur. Gimana angkanya, kenapa gagal, dan satu hal yang nggak pernah diomongin di berita manapun. Kenapa sistem ini tidak butuh niat jahat untuk bekerja persis seperti yang lo rasakan sekarang. Kita akan bahas 3 hal. 1. Angka kemiskinan Indonesia yang kelihatannya turun, tapi rapuh seperti kue kering. 2. Kenapa bansos menjaga lo cukup hidup, tapi tidak cukup untuk naik kelas. 3. Dan ini yang paling banyak orang skip. Apa yang sebenarnya harus lo lakukan kalau lo tahu sistem ini memang tidak dirancang buat lo? BPS bilang angka kemiskinan Indonesia turun ke 9,03% di 2024. Kedengarannya bagus kan? Tapi lo perlu tahu satu hal sebelum lo bangga. Garis kemiskinan resmi Indonesia itu sekitar Rp582.000 per bulan per orang. Rp582.000. Itu bukan standar hidup layak. Itu standar hidup tidak mati. Artinya, ada puluhan juta orang yang resmi tidak miskin, tapi hidupnya tetap di tepi jurang. Infit, lembaga riset kebijakan sosial, sudah lama memperingatkan ini. Mereka sebut fenomenanya kesejahteraan yang disubsidi. Lo tidak naik kelas, lo cuma dikasih cukup bahan bakar untuk tidak jatuh. Dan ini bukan tuduhan, ini data. Sekarang gue mau lo pikir dulu sebelum gue lanjut. Kalau bansos itu efektif, kenapa tiap harga beras naik, angka kemiskinan langsung ikut naik lagi? Ingat jawabannya. Gue explain sekarang. 2022 sampai 2023, harga beras melonjak akibat krisis geopolitik global. El Nino, gangguan rantai pasok. Hasilnya, jutaan orang yang tadi tidak miskin langsung jatuh lagi ke bawah garis. Satu siklus panen gagal, satu krisis luar negeri, dan perlindungan yang kelihatannya solid itu langsung runtuh. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti bahwa bansos tidak menyentuh akar masalahnya sama sekali. Akarnya adalah upah real yang stagnan selama bertahun-tahun, sementara biaya hidup terus naik. Bansos menutup gap itu sementara, tapi gapnya tidak pernah ditutup permanen. Dan selama gapnya masih ada, siklus ini akan terus berulang. Indonesia sudah masuk kategori negara middle income sejak tahun 1990-an, lebih dari 3 dekade. Dan kita belum naik ke upper middle income secara stabil sampai hari ini. Ini yang ekonom sebut middle income trap. Kondisi di mana sebuah negara tidak cukup murah untuk bersaing dengan negara berkembang, tapi tidak cukup inovatif untuk bersaing dengan negara maju. Stuck di tengah. Dan lo, sebagai individu di dalam sistem ini, merasakan versi mikronya setiap hari. Lo tidak cukup miskin untuk dapat bansos besar. Lo tidak cukup kaya untuk benar-benar bebas. Lo stuck di tengah. Bukan karena lo malas, bukan karena lo bodoh, tapi karena struktur ekonominya memang tidak mendorong lo naik, hanya menjaga lo agar tidak jatuh. Dan tidak ada yang perlu berniat jahat untuk sistem itu berjalan. Ia berjalan sendiri. Ini dia bagian yang gue tahan dari awal. Lo datang ke video ini mungkin dengan rasa marah, mungkin dengan rasa tidak adil. Tapi gue perlu tanya satu hal. Sejak kapan lo diam-diam sudah menerima bahwa cukup makan sama dengan cukup hidup? Itu yang sistem ini tanamkan. Bukan dengan paksaan, tapi dengan kebiasaan. Bansos bukan senjata. Ia adalah anestesi. Cukup untuk membuat lo tidak merasakan sakitnya. Tidak cukup untuk menyembuhkan lukanya.
Dan selama lo menunggu sistem ini berubah sendiri, lo akan terus berada di siklus yang sama. Tapi inilah yang menarik. Kalau sistemnya memang tidak butuh niat jahat untuk membuat lo stuck, itu berarti lo juga tidak perlu menunggu orang jahat untuk dikalahkan dulu sebelum lo bisa bergerak. Lo bisa keluar dari loop ini sendiri, bukan dengan melawan sistemnya, tapi dengan membangun sistem lo sendiri, di luar jangkauan ketergantungan itu. Recap singkat. 1. Angka kemiskinan yang turun itu rapuh karena dibangun di atas subsidi, bukan kapasitas. 2. Bansos menutup gap sementara, tapi gap upah versus biaya hidup tidak pernah diselesaikan. 3. Middle income trap bukan cuma masalah negara. Lo merasakannya setiap hari di rekening lo. Dan satu hal dari hook tadi yang perlu gue tutup. Sistem ini tidak jahat. Ia hanya tidak dirancang untuk keberhasilan lo. Perbedaannya penting, karena satu membuat lo jadi korban, yang lain membuat lo jadi pemain. Tantangan gue buat lo minggu ini simple. Hitung satu ketergantungan finansial yang selama ini lo anggap aman. Subsidi, gaji tetap tanpa skill tambahan, apapun. Dan tanya diri lo, kalau ini hilang besok, gue survive berapa lama? Jawabannya akan kasih lo gambaran seberapa dalam lo masih ada di dalam loop ini. Tulis di komentar, jujur aja, gue baca semua. Kalau video ini bikin lo mikir lebih dari konten lain yang lo tonton hari ini, subscribe. Karena gue akan terus bedah cara kerja dunia yang jarang ada yang mau jelasin secara jujur. Like kalau ini bikin lo sadar sesuatu. Komen jawaban tantangan lo tadi. Share ke satu orang yang lo rasa lagi stuck tapi nggak tahu kenapa. Sampai ketemu di video berikutnya.